Kemudian barang bukti yang berhasil kami lakukan penyitaan antara lain yang pertama screenshot postingan akun official HW, yang kedua 1 unit mesin atau PC komputer, yang ketiga 1 buah handphone, kemudian 1 buah eksternal hard disk dan 1 buah laptop. Dari barang bukti ini kami menduga bahwa pelaku atau para tersangka menggunakan sarana-sarana barang bukti yang kami sebutkan tadi untuk memproduksi ataupun sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana tersebut. Adapun motif dari para tersangka adalah mereka membuat konten-konten tersebut untuk menarik pengunjung datang ke outlet HW, khususnya di outlet yang persentase penjualannya di bawah target 60%. Dari penentuan ataupun penerapan pasal pidana yang kami lakukan, maka kami menerapkan bahwa telah diduga terjadi tindak pidana dengan sengaja menyiarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat ataupun setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan juga terkait dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang ada di Indonesia dengan ancaman hukuman paling tinggi 10 tahun penjara. Dari apa kejadian yang kita alami ini, maka ada beberapa pesan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah kita mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menyampaikan atau membuat ide. Silahkan boleh membuat ide, tapi tentunya harus sesuai dengan aturan maupun norma hukum yang berlaku. Jangan sampai ide ini melanggar aturan-aturan hukum sehingga akan berujung pada penerapan hukum pidana yang kita terapkan ataupun penerapan pasal pidana yang kami lakukan, maka kami menerapkan bahwa telah diduga terjadi tindak pidana dengan sengaja menyiarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat ataupun setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan juga terkait dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang ada di Indonesia dengan ancaman hukuman paling tinggi 10 tahun penjara. Dari apa kejadian yang kita alami ini, maka ada beberapa pesan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah kita mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menyampaikan atau membuat ide. Silahkan boleh membuat ide, tapi tentunya harus sesuai dengan aturan maupun norma hukum yang berlaku. Jangan sampai ide ini melanggar aturan-aturan hukum sehingga akan berujung pada penerapan hukum pidana yang kita terapkan. Kemudian yang kedua, di sini Polri sudah hadir, jadi perlu kami sampaikan tadi, walaupun belum ada masyarakat yang melapor secara resmi kepada Polri pada saat itu, kami dari pihak Polri sudah membuat laporan model A. Karena kami tahu pada saat patroli siber yang kami lakukan, kami menemukan adanya konten yang diduga akan membuat onar karena memang mengandung unsur tindak pidana tersebut.
Kemudian kami ingatkan juga kepada seluruh masyarakat agar tidak main hakim sendiri, bahwa Polri dalam hal ini aparat penegak hukum sudah bertindak, sehingga serahkan kasus ini kepada kami untuk diproses secara hukum yang berlaku. Dan kami juga menghimbau apabila nanti ditemukan ada informasi-informasi lain yang kira-kira ada unsur dugaan tindak pidana, silahkan melapor kepada Polri. Kami Polri siap menindaklanjuti laporan maupun informasi-informasi yang disampaikan masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Rilis ini mudah-mudahan ini bisa